Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali ke nol, ya. Nol. Ini tahu surat apa ini? Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Coba kasih makna dulu sebaris. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Dengan ismi sebut nama. nama Nah, menyebut nggak ada di sini. namanya Dengan ismi nama. nama Allahi Allah. dengan nama Allah Allah. Ar-Rahman, yang maha pengasih, Ar-Rahim. maha penyayang. Nah, ini kan, ini namanya satu kalam ini. Dalam bahasa Arab, satu kalam, satu kalimat. Ini kalau dipotong-potong, yang ada artinya, bi artinya apa? Dengan ismi nama. Allah Allah kan. Ar-Rahman Maha Pengasih, Rahim Maha Penyayang kan. Ini kalau kita potong-potong ini yang ada maknanya disebut kalimat atau dalam bahasa Indonesia kata. Paham nggak? Nah, jadi Bismillahirrahmanirrahim ini terdiri dari beberapa kalimat. Bi satu kalimat, ismi kalimat, Allahi kalimat, Ar-Rahmani kalimat, Ar-Rahimi kalimat. Cuma beda-beda nama kalimatnya. Yang penting kalimat itu bagian dalam satu kalam kalau dipotong dia ada maknanya. Kalau dipisah-pisah ada makna kan? Nah, kita sebutlah dia kalimat. Nah, itu gampang Mas Arab. Semua begitu. Contoh satu lagi misalnya. Alhamdulillah, segala puji. Ya enggak? Lillahi, li bagi. Allahi, Allah. Pujian bagi Allah. Rabbi, Di pemilik. Alamin, alam seluruh alam. Berarti alhamdulillah ada artinya. Li ada artinya. Allahi ada artinya. Rabbi juga ada. Alamin juga ada. ada Setiap bagian yang ada artinya kita sebut kalimat. Alhamdulillah kalimat. Li kalimat. Allahi kalimat. Rabbi kalimat. Alamin kalimat. Jadi bagian-bagian yang ada makna kita sebut kalimat. Alhamdulillah, puji kah? Tapi kalau al doang kita pisah. Al kah? Nggak ada artinya. Berarti al nggak disebut kalimat. Ya, oke? Okay? Nah, oke. Okay. Nih, an-nahwu fi safhatin wahidah. Nahu dalam satu halaman. Di satu halaman ini kita paham benar, langsung bisa baca Quran Arab. Oke? Ini lihat dulu nih. Berdasarkan informasi tadi, nahu ini kalimat. Fi kalimat. Safhah kalimat. Wahidah kalimat. Nahu dalam lembaran yang satu. Nahu dalam satu lembar ya. Nahu kalimat, fi kalimat, sifat kalimat, wahidah kalimat. Cuma kalimat apa namanya? Kita belum belajar. Oke. Nah, sekarang kita bahas kalimat. Keren banget nih, Masya Allah. Mau kan bisa jadi, bukan jadi orang Arab. Kita bisa paham Quran. Tujuannya nanti Quran nih. Contohnya Quran. Nah, jadi kalimat ada tiga. Dalam bahasa Arab, kalimat ada tiga. ya Ada kalimat isim, huruf, fi'il. Udah biasa lah. Kalimat ada tiga. Isim, fi'il, roh huruf. Isim, huruf, fi'il juga boleh kebalik-balik. Fi'il, huruf, isim terserah. Yang penting isim, huruf, fi'il. Tadi kalimat kan udah tahu kan? Potongan-potongan yang ada makna. Nah, itu disebut kalimat ya. Nah, jadi potongan-potongan itu dalam bahasa Arab itu ada tiga. Bisa isim, ada huruf, ada fi'il. Kayak tadi ini. Misalkan ditanya bi kalimatnya apa? Ada tiga kemungkinan. Katakanlah kita belum belajar. Misal, bi kalimatnya apa? Bi kan ada makna tadi dengan. Nah, bi kalimatnya apa? Jawabannya tiga. Bisa isim, bisa huruf, bisa fi'il. Ismi kalimat apa? Bisa isim, bisa fi'il, bisa huruf. Tinggal kita belajar nanti. Isim itu tandanya apa? Huruf itu yang bagaimana? Fiil itu yang bagaimana? Paham nggak? Oke. Kalimat ada tiga. Isim, fiil, huruf. Sekarang kita bahas isim dulu nih. Isim dulu kan. Isim secara bahasa, isim artinya kata benda. Udah, kata benda. Benda dalam bahasa Indonesia. Kita robah jadi bahasa Arab, isim tuh. Dinding, apa bahasa Arab? Jidarun. Arti dinding isim. Jidarun kalimat isim kan? Pintu. Bahasa Arabnya babun. Arti babun isim. Kipas angin. Nggak tahu. Nah, apa kipas angin aja juga lupa. Nah, ya kipas angin pokoknya. Ya kan? Mirwas, mirwas. Mirwatun ya. Mirwah. Mirwahatun. Mirwahatun. Nah, itu mirwahatun berarti isim. Ya, maktabun meja. Meja benda kan? Isim. Nah, jadi isim
Ini kata benda atau kata sifat juga boleh. Yang cantik, yang jelek, yang panjang, yang tinggi kan. Nah, itu isim biasanya. Apa itu kan? Jadi isim. Jadi isim itu satu kalimat atau kata yang ada maknanya. Tapi dia nggak ada waktu, nggak menunjukkan kepada waktu. Dinding kan ada waktunya. Pintu, ya udah pintu aja kan. Dari kayu jalan, rumah kan. Nah itu kata ada arti tapi nggak ada waktu. Udah. Ini isim. Ini ingat nih isim. Isim dalam bahasa Arab ada dua. Ya, isim dibagi dua langsung nih. Huruf fi'il kita biarin dulu. Isim dibagi dua. Ada mabniyun, ada mu'rabun. Kita lihat satu-satu. Mabniyun yang dibina. Makna dibina tetap. Jadi isim ada dua modelnya. Ada isim yang tetap. Dari lahir sudah begitu, nggak berubah-berubah. Ya kan? Ada juga isim yang mu'rabun. Mu'rabun berubah. Berubah. Ya kan? Nah, jadi jangan kita bahas isim mabni dulu, isim mu'rab dulu. Kayak tadi baitun. Baitun kan? Baitun isim. Dia isim mu'rab namanya berubah. Mana berubah? Huruf terakhirnya bisa berubah. Bisa kadang baitun, kadang baitan, kadang baitin. Ya kan? Nah, itu namanya perubahan. I'rab. Arti i'rab perubahan. Kalau masih ingat dulu i'rab perubahan akhir satu kata disebabkan beda amel di belakangnya. Kapan kita baca baitun, kapan kita baca baitan, kapan baitin terserah. Yang penting seperti baitun tadi namanya isim mu'rab, isim yang bisa berubah. Maktabun, maktaban, maktabin. Oke? Isim ada dua. Ada isim mu'rab yaitu berubah, ada isim mabni. Contoh dulu satu isim mabni biar gampang. Isim mabni itu tetap nggak pernah berubah dari lahir. Misalkan ana, apa arti ana? Saya. Itu dari lahir ana terus nggak ada ane kecuali bahasa Indonesia. Nggak ada anu, ana kah? Tetap dia, akhirnya tetap. Nah, ada. Isim ada ada isim mabni, ada isim mu'rab. Sekarang beliau menjelaskan nih. Kullul asma'i mu'rabatun illa ba'dal asma'i fahiyya mabniyatun. Kullul asma'i. Semua isim pada dasarnya. Semua isim mu'rabah itu di i'rab. Semua isim bisa berubah. Illa ba'dal asma. Kecuali sebahagian isim. Fahiyya mabniyatun, maka dianya sebahagian isim itu mabni. Di sini beliau pengen bilang, isim mu'rab itu banyak banget. Semua isim yang ada di dunia. Kan banyak banget benda di dunia. Semua isim itu mu'rab, bisa berubah. Kecuali cuma sebahagian. Sebahagian itu dibina. Artinya, isim pada dasarnya bisa berubah mu'rab. Cuma sedikit isim yang tidak berubah. Yang disebut dengan isim mabni. Isim mabni sedikit. Enggak? Karena sedikit gampang kita ingat. Oke? Nah, kesimpulannya semua isim itu mu'rab. Kecuali sedikit isim yang tidak di-i'rab. Yaitu di bina. Baru kita pelajari isim mabni. Isim mabni, apa tadi mabni? Tetap. Enggak berubah ya. Isim yang tetap. Nah, isim mabni itu ada dua. Secara umum. Nah, di sini ya. Tapi ini belum sampai pelajarannya. Tapi nggak apa-apa. Isim mabni ada dua. Yang pertama, ma yubna binaan aridah. Nah, ini ya, penting bahasa Indonesia aja. Di sini nggak usah. Isim yang dibina karena ada penyebabnya. Maknanya begini. Dasarnya dia nggak dibina. Tapi karena ada hal tertentu, nah kita binalah iya. Itu namanya bina aridan namanya. Bina karena ada alasan tertentu, tergantung tempatnya. Belum paham. Belum paham ya. Isim mabni, isim yang tetap. Isim mabni itu ada dua. Yang pertama di bawah dulu mayubna binaan lazima. Isim yang mesti dibina. Dimanapun dia berada, dalam kondisi apapun dia selalu mabni, tetap nggak pernah berubah. Ada kelompok kedua dibina karena ada alasan lain. Pada dasarnya dia nggak mabni. Tadi dulu udah pernah belajar huruf nida. Masih nggak huruf nida? Wow ya, ayah, ayah, hamda. Ya Muhammadu. Apa artinya ya Muhammadu? Wahai Muhammad. Sebelum ada ya, Muhammad itu isim. Bisa kita baca Muhammadun, bisa Muhammadan, bisa Muhammadin. Itu namanya isim mu'rab lah. Berubah. Muhammadun, Muhammadan, Muhammad. Sekarang ada ya. Kalau ada huruf nida, dia nggak boleh pakai tanwin lagi. Ya Muhammadu. Kita sebut ya huruf nida. Muhammad dari nada mufrad alam.
mabni kan, di atas dhamma. Dia itu dibina karena ada sesuatu. Kayak Muhammad. Pada dasarnya dia mu'rab, tapi karena ada huruf nida, dibinalah ia. Itu disebut binaan aridah. Dibina karena datang belakangan, karena ada alasan tertentu. Oke, isim mabni dibagi tuh. Ada yang bina latih, dari lahir harus bina, nggak pernah berubah. Ada yang dibina di tempat tertentu. Ada. Ini udah pernah kita pelajari ini dulu, cuma nggak begini modelnya. Sekarang begini nih. Nah, isim mabni. Isim yang mesti dibina. Nggak perlu syarat dia. Dimanapun ketemu langsung dibina. Kalau dulu kita belajar ada enam. Coba sebutkan ilmu dulu. Isim domer, Benar. isim syarah, Mausul. isim mausul, Nia. enggak. Isim Isam. mausul, isim istifham, Syarat. isim syarat, Simpi. isim fi'il. Enam dulu kan? Dulu isim mabni ada isim domer, isim syarah, isim mausul, isim istifham, isim syarat, isim fi'il. Enam kan? Ini ada tambahan lagi nih. 3. Nah, kita harus kerja keras nih. Jadi isim mabni yang lazim dimanapun dia berada kita bina. Yang pertama isim domer, ad-domair, semua domer. Domer rafa coba contohnya. Gua. Wahuma ya. Anta man. Mantan. Anak. Nah, itu domer rafa. Domer rafa munfasil kan? Itu mabni dia. Makna mabni kita sebut dia huwa isim domer mabni. Itu aja. Kita lihat harokat akhirnya harus ditulis. Huwa isim domer. Huruf terakhirnya apa? Fathah kan? Huwa isim domer mabni alal fathah. Yang itu. Misalkan ana. Ada alif tuh. Sukun. Ana isim domer mabni alas sukun. Nahnu isim domer mabni atas doma. Nah itu mana isim domer. Atau isim domer yang bersambung dengan fi'il madhi misalkan. Darabetu, darabena, darabeti kan. Darabetu aku pun. Tu isim domer mabni atas doma. Darabeti kamu pukul. Ti isim domer mabni di atas kasrah. Nah, semua isim domer itu mabni. Misalkan minhu. Hu kan domer tuh. Bersambung dengan huruf jar. Hu isim domer. Min huruf jar. Hu isim doh. Mabni atas dom. Lihat harakatnya. Min hum. Hum. Kita anggaplah hum isim domer semuanya kan. Hum isim domer. Mabni alas sukun. Nah itu. Gampang banget. Semua isim domer itu kita bina. Kita sebut aja huruf akhirnya apa. Nah. Apalagi isim domer kan banyak. Domer nasab. Iyahu. Iya. Yahuma. Iyahum. Iyaha. Iyahuma. Yahuma. Iyaka. Iyakuma. Iyakum. Iyaki. Iyakuma. Iyakunna. Iyaya. Iyana. Nah itu domer iya. Iya. Iya isim domer. Itu nanti kita belajar. Iyahu, iyahuma yang jadi domer iya aja. Yang lain di depannya itu pelengkap. Nah, iya isim domer. Mabni ala sukun. Udah. Ya kan? Iyahu. Hu itu untuk menunjukkan kepada huwa. Iyahuma. Iya isim domer. Mabni ala sukun. Huma bukan. Nanti kita pelajari di babnya. Dah. Kemudian domer. Tadi domer nasab. Ada juga domer yang bersambung dengan fi'il madhi. Misalkan. Dorobahu. Dorobahu. Coba. Dorobahu. Dorobah. Dorobahi. Dorobaha. Dorobahan. Dorobahuma, dorobahunna, dorobaka, dorobaku, dorobaki, dorobakuma, dorobakuna, dorobani, dorobana. Dorobahu. Hu kan isim domer. Doroba fi'il madhi. Hu isim domer. Mabni atas dom. Udah. Semua isim domer. Ya, udah kan? Nah, kemudian misalkan banyak banget sih domer. Ada domer yang bersambung dengan fi'il mudhari. Yadribuna. Ya kan? Yadribuna fi'il mudhari marfu karena rafa ada nun. Itu wow itu isim domer. Karena dia sukun mabni di atas sukun. Apa-apa. Paham insyaallah. Nah kan? Jadi semua isim domer itu nih, nggak ada kecuali. Ya, domer yang bersambung dengan fi'il, domer yang bersambung dengan isim, domer yang bersambung dengan huruf jar. Contoh domer bersambung dengan isim, baituhu misal rumahnya. Baituhu, baituhuma, baituhum. Baituhu. Hu isim domer. Mabni atas dom. Dah. Yang kita gampang banget. Jadi semua isim domer itu mabni. Dah. Kemudian asmaul isyarah. Isim. Isim isyarah apa itu isyarah? Ya, Tunjuk. Kata tunjuk. Semua kata tunjuk itu dibina. Jadi gampang. Tahu isim isyarah. Contohnya yang mana? Hada. ada. Hada. Apa arti hada? Ini ya. Jadi yang isim isyarah itu bukan hadanya aja.
Nggak ada H juga nggak apa-apa. Za, H tambahan. H tambih namanya. Kayak di zalika kan nggak ada H. Ya kan? Malah nggak boleh H zalika. Jadi asalnya za. Za, zalika, tilka, haulai kan? Dan seterusnya nanti. Ah, itu isim isyarah itu. Haza. Haza dulu pernah kita belajar. Za itu isim isyarah. Za isim isyarah. Huruf terakhirnya apa dia? Ha. Ini nggak bisa nulis begini. Jelek. Ini kan begini kan? Nah, Haza. Ini kan alif terakhirnya. Sukun berarti. Kita sebut. Haza isim isyarah. Mabni alas. sukun. Udah. Gitu aja. Ada juga nanti hadhihi kan? Hadhihi. Sebenarnya dhihi aja. Dhihi ya. Ada tambahan nggak apa-apa. Hadambi. Hadhihi. Dhihi isim isyarah. Mabni ala kasrah. Udah. Pokoknya isim isyarah kita sebut. Zalika. Zalika. Ya kan? Zalika. Coba di zalika ada panjang urusannya. Soalnya yang isim isyarah za aja. Jadi di sini ada alif ini nggak kelihatan. Tetap za isim isyarah mabni ala sukun. Jadi lam ini nggak ada tambahan nih. Lam untuk menunjukkan kepada jauh. Kaf juga huruf di sini, bukan domir. Jadi kalau za ini, hadza ini, kalau orang Arab. Kalau pengen jauh, tinggal tambah lam dan kaf. Dalika, itu. Nah, yang itu? Nah, itu. Jadi yang penting, isim isyarah mabni. Ada kecuali. Kecuali isim isyarah tasniyah. Ada hazani nanti. Haza hazani. Kan ada? Haza hazani. Atau hazaini. Dia kecuali. Ada berubah. Kadang-kadang hazani, tasniyah. Kadang-kadang hazaini. Tapi kalau za nggak pernah berubah. Dari lahir udah za. Zihi ini bukan perubahan dari za, bukan. Beda-beda. Za ini laki-laki. Kalau zihi ini perempuan. Beda-beda kan? Jadi bukan zihi dari za, enggak. Bukan tasrif ini, bukan. Nah, jadi za isim isyarah mabni ala sukun. Zihi isim isyarah mabni atas kas. Semua isim isyarah mabni. Kecuali yang perlu diingat. Isim isyarah tasniyah. Ada tasniyah. Hadani. Dua ini. Hazani kitabani. Ini dua kitab. Jadi hazani ada zani alif dan nun. Berubah dia kadang-kadang zaini pakai ya. Kayak isim tasniyah kan. Rajulani rajulaini. Zani zaini kan. Nah, ada. Isim dhamir nggak ada kecuali. Semua isim dhamir itu mabni. Semua isim isyarah mabni. Kecuali isim isyarah tasniyah. Nanti ketemu di kitab kalau kita baca hadani gitu. Ada alif ini, ada nun. Nanti kita cari papan tulis biar enak. Mana cara nulisnya kan? Hazani kadang-kadang alif ini berubah dia. Kalau berubah kan i'rab. Hazaini. Artinya tetap sama. Hazani hazai. Ini dah. Dah dua isim apa nih? Pertama isim doh. Kedua isim syarah. Sekarang yang ketiga. Asmaul mausul. Ah, isim mausul. Isim mausul kata sambung. Apa contoh isim mausul? Masih ingat nggak? Alladhi, alladhi, alladhani, alladhina, allati, allatani, allai. Dan masih banyak lagi. Yang penting alladhi dulu. Alladhi, isim mausul. Kan gitu? Misalkan ketemu mana? Nih. Alladhi. Ya, ini kan. Ini kita pengen jadi ahli bahasa Arab kayak si Bawahi kan. Alladhi kan begini tulisannya. Alladhi. Ini iya sukun kah? Kita sebut alladhi isim mausul. Mabni alas sukun udah. Kita aja. Alladzina. Alladzina huruf terakhirnya apa? Nah, alladzina isim mau mabni di atas fa. Udah. Man juga ada nanti man mausul. Nanti tapi ada man isim mausul tulisannya man kah? Jelek tulisan pakai mos. Kemudian ada ma isim mausul banyak isim mausul. Ma isim mausul lah. Nah, kalau ma kan huruf terakhirnya alif, mabni atas sukun. Man isim mausul nanti kan sukun nih. Mabni atas semua isim mausul mabni kecuali ada kecuali. Isim mausul tasniyah. Yang kedua, alladzi alladzani. Ya kan? Alladzani kadang-kadang alladzaini. Alladzai alladzaini. Allati isim mausul mabni ala sukun. Allatani. Allata ini untuk dua tasniyah. Kadang-kadang allata ini. Nah, kesimpulannya semua isim mausul mabni kecuali sementara. Kecuali mausul tasniyah. Ada satu lagi tapi jangan dulu. Ayu mausul nanti. Nah, udah.
Ulang lagi. Isim mabni ada dua. Ada mabni dari lahir, mabni lazim. Ada mabni di posisi tertentu. Mabni karena aridi. Seperti munada tadi. Ya kan? Sekarang kita bahas dulu mabni yang lazim. Memang dari lahir dia sudah dibina. Pertama isim dah. Semua isim dhamir nih, nggak ada kecuali. Semua isim dhamir nih. Yang kedua isim isyarah. Isim isyarah kata tunjuk, dia juga mabni. Kecuali isim yang tas ya nia, hadani ya. Nah, kemudian isim mausul semuanya nih kecuali mausul tas nia. Ya. Nah, ini kalau papan tulis itu mahal. Apa namanya? Ada papan tulis digital yang bisa nulis di meja. Enak banget belajar, masya Allah. meja juga sah, Hah? meja juga sah. Ada 700.000. Belum ada duit. Nah, dah, nggak apa-apa biarin. Gunakan alat seadanya. Jangan sedih. Ya, dah. Yang ketiga isim istifham. Apa arti isim istifham? Kata tanya Kata tanya. Isim istifham kata tanya kan? Ada untuk nanya, nanya benda. Masih ingat nggak? Apa ini? Ismuka. Apa itu namamu? Nama kan nggak ada akal. Dianggap nggak ada akal benda. Jadi nanya benda pakai dia. Biasa ada tambah mahada juga boleh. Mahada apa ini? Tapi tetap aja. Kan? Apa? Mahada apa ini? Hada itu misalnya kan? Nah, itu isim istifham. Dia huruf terakhirnya alif kan? Sukun berarti kan? Jadi isim istifham apa nih ala sukun. Itu aja. Kemudian ada isim istifham untuk nanya tempat. Apa? Hmm? Di mana? Pak Aina. Aina di mana? Aina kan di mana? Isim istifham nih. Huruf terakhirnya ana kan? Aina isim istifham mabni di atas fathah. Nanti apakah dia jadi mubtada, jadi khabar urusan lain? Itu belum. Yang penting mabni dulu. Ada istifham, isim istifham. Ada aina untuk nanya tempat. Ada untuk nanya berapa? Kam orang ah. Kam. Nah, kam sama nu hadal buah. Nah, berapa harga ini buah? Misal. Kam sama nu hadal kitab kan? Berapa harga ini kitab misal. Jadi kam ini isim istifham dia. Kan sukun nih kam. Kam isim istifham mabni di atas tuh. Udah gitu. Ada ada aina, ada kam, apa lagi? Mata. Apa di mata? Kapan? Mata kapan kah? Mata tulisannya begini nih. Ya, ada ya di sini kah? Mata kah? Jadi sukun dia nih. Ya kah? Mata isim istifham mabni di atas tuh. Mata jita ilahuna. Kapan kau telah sampai ke sini kah? Mata isim istifham mabni di atas sukun. Jadi kalau kita belajar nahu harus lihat tulisan akhirnya huruf akhir. Harus teliti. Apalagi? Aina, kam, mata, apalagi? Ayu juga ada nanti. Ayu, bukan istifham. Isim syarat nanti. Aina Aina udah. Kaifa, kaifa, kaifa haluk. Bagaimana keadaanmu? Nah, kan? Huruf terakhirnya apa? Fa kan? Tadi kaifa isim istifham mabni di atas fathah. Kaifa. Mana kan? Nah, itu isim istifham. Ada beberapa lagi. Nanti kita tulis semua. Yang penting isim istifham itu mabni. Ya kan? Ada kecuali satu dua, jangan kecuali dulu dah pusing dah. Dia ada isim istifham, ada huruf istifham. Ada huruf istifham cuma ada dua, nggak lebih. Ada hamzah, artinya apakah, ya kan? Ada hal, apakah juga. Mabni juga. Hal, mabni di atas sukun kan? Hamzah istifham, mabni di atas fathah. Jadi isim istifham mabni dah. Udah banyak banget nih kita apa namanya? Dalam kekurangan alat. Kalau alatnya canggih, lebih cepat pintar kita. Isim syarat, isim syarat. Nah, isim syarat juga mabni. Masih ingat isim syarat dulu ada berapa? Man ma, ayu, hmm, aina kaifama, haisuma, ilma. Nah, itu semua mabni dia. Gampang banget. Man isim syarat, misal ketemu kan, mabni ala sukun. Ma isim syarat, mabni ala sukun. Ayu isim syarat, mabni atas dom. Ma mata syarat juga kan? Nah, haisu isim syarat, mabni atas dom.
Nah, ya. Kemudian a'lamul muntahiyatu biwaihin. A'lam ini isim alam nih. Isim alam atau nama orang. Isim alam muntahiyah yang berakhir dengan waihi. Kalau ada nama orang di akhirnya waihi, itu selalu mabni, nggak pernah berubah. Siba waihi. Udah gitu aja. Mau jadi mubtada siba waihi, jadi maf'ul siba waihi, jadi huruf jar juga sih waihi. Kalau orang kan bergantung amel. Muhammadun, Muhammadan, Muhammad. Tapi kalau isim alam, nama orang yang akhirnya waihi, dia nggak pernah berubah. Banyak orang Arab yang huruf akhirnya waihi. Waihi. Banyak. Cara lain, si bawaihi. Ya. Kemudian ada hamawai. Hamawai. Syekh hamawai. Ada Syekh rahawai. Waihi juga. Banyak banget. Saya juga nggak ingat. Kalau kita baca kita hadir ketemu. Hamawaihi. Si bawaihi. Rahawaihi. Apa lagi? Ya, waihi, waihi. Kah? Ya langsung mabni. Nah, kemudian isim fi'il. Isim fi'il juga mabni. Isim fi'il itu isim, tapi maknanya fi'il. Seperti amin. Amin kalau kita tulis amina, ya kan? Amina. Artinya kabulkan olehmu ya Allah. Isim fi'il nih. Amina istajib. Nah, jadi gampang kalau isim fi'il itu nggak banyak. Tinggal kita hafal aja nanti. Ada kitab khusus yang membahas ini jumlah isim fi'il. Tinggal kita ingat. Kalau ketemu kita langsung tahu. Amina, kata ulama isim fi'il. Mabni di atas fathah udah. Hayya, hayya isim fi'il juga. Hayya ala sholat. Hayya isim fi'il, mabni di atas fathah misal. Kan gampang banget. Tinggal kita hafal. Ada nanti syattana, isim fi'il, mabni di atas fathah. Sur'ana, isim fi'il, mabni di atas fathah. Nah, gampang. Yang penting isim fi'il, nih, nggak ada kecuali. Yang mana saja isim fi'il, tinggal kita pelajari dalam kita awamil. Kan? Nah, tinggal kita hafal. Kan tugasnya hafal. Kemudian a'dadul muraqqabah. A'dad namanya bilangan. A'dadul muraqqabah bilangan yang disusun. Bilangan dalam bahasa Arab 13 atau jangan 13, 11. 11 sampai 19 itu mabni dia, nggak berubah. 11 sampai 9 ahada asyara. Nggak pernah ahadu asyara, nggak ada ahadi. Tetap fathah ahada asyara, salasata asyara, salasa asyarata, tis'ata asyara 19, tis'a asyarata gampang. Nggak balik-balik kan? Yang penting dia nggak berubah. Datar. Nah, itu maknanya. Jadi isim bilangan yang murakab. Kalau bilangannya satu, dia berubah. Misalkan wahidun, kadang wahidan, kadang wahidin. Isnani, kadang isnaini. Salah satu boleh, salah satu boleh, salah satu boleh kan? Arbaatun, arbaatan, arbaatin. Itu namanya i'rab berubah. Tapi kalau 11 sampai 19 ada kecuali. Memang selalu ada kecuali. Ini rumitnya itulah. Selalu ada kecuali. 11 sampai 19 dia mabni. Tetap nggak berubah. Kecuali, ada kecuali. Kecuali 12. Jadi begini, lompat dia. 11 kecuali 12. 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Itu mabni. Kalau 12 beda sendiri. Dia kadang isna asyara. Kadang isnai. Isim tasniah dia. Eh, isnani, kadang isnai. Jadi isna alif berubah jadi ya, isnai. Jadi gampangnya begini. Bilangan yang murakab, dia mabni. Yaitu bilangan yang murakab di sini maksudnya bilangan 11 sampai 19. Kecuali 12. Kalau 12 mu'rab. Pendalamannya di bab khusus kan. Kemudian ba'dud duruf. Sebahagian daraf. Daraf itu isim. Daraf itu ada yang menunjukkan kepada tempat. Ada yang menunjukkan kepada zaman. Pada dasarnya dia i'rab berubah. Kayak yomon. Hari ya. Kadang yomon, kadang yoman, kadang yomen. Nah, itu daraf. Tapi ada sebahagian daraf dia mabni. Tetap. Contoh misalkan, sama di sana. Menunjukkan ke tempat, itu sama darah, mabni di atas fathah. Selalu sama. Nggak pernah samu, nggak pernah sami. Nah, huna di sana. Jadi huna, ya darah mabni. Nah, sebenarnya masuk kategori isim isyarat. Nah, nah itulah dia.
Baru sebentar ya. Udah paham coba? Nah, bentar, bentar. Jadi kesimpulan dulu. Kalimat tadi bagian-bagian dari satu kalam yang ada maknanya. Kita sebut kalimat. Kemudian kalimat dibagi ada isim, ada huruf, ada p. Isim berarti secara umum kata benda. Ya kan? Kalau kita tahu maknanya pasti tahu dia isim. Atau kalau kita nggak tahu maknanya ada tanda. Di jarumnya kan ada tanda. Ada alif lam di awal atau kan fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi. Jadi tanda isim ada alif lam, ada tanwin atau masuk huruf jar. Jar kan? Nah itu. Dan isim dibagi dua. Ada isim mab, ada isim mu. Isim mab ini maknanya tetap mu'rab berubah. Pada dasarnya semua isim mu'rab. Semua isim itu di i'rab kecuali cuma sebahagian. Baru isim yang dibina itulah tadi yang kita bahas. Isim mabni ada dua. Ada yang mabni asli dari awalnya dibina, ada yang dibina karena tempat tertentu. Kan? Isim yang mabni asli, nah itu domer, semua domer dibina. Kemudian isim isyarah, semua isim isyarah mabni kecuali yang tasniah. Semua isim mausul mabni kecuali isim istifham mabni semua. Kemudian isim syarat juga mabni semua. Isim alam yang huruf yang terakhirnya waihi, si bawaihi, sama waihi, ya, itu mabni. Isim fi'il mabni bilangan yang gabungan, bilangan murakkab, yaitu angka 11 sampai 9 mabni, kecuali yang 12. Kemudian sebahagian darah juga ini detailnya di depan, sedikit lagi. Kemudian huruf. Nah, ada huruf. Huruf dia kalimat apa ya itu? Kalau definisinya sih dia maknanya bukan pada dirinya. Dia menunjukkan makna kepada kalimat di depannya. Contoh begini. Lam. Apa arti lam? Tidak. Lam. Huruf jazam fi'il mudhari. Apa arti lam? Tidak. Kan nggak jelas tidak apa kalau nggak ada kalimat di depannya kan? Lam yadhab. Tidak Jadi makna huruf itu baru jelas ada kalimat sesudahnya. Nah, kata para ulama begini, huruf itu satu kalimat yang maknanya baru jelas harus ada kalimat di depannya. Karena huruf itu nggak bisa berdiri sendiri. Ya, kita nggak bahas itu di sini. Huruf itu kullul hurufi mabniyatun la mahalla laha minal i'rab. Semua huruf mabni. Semua huruf nggak di i'rab. Gampang banget. Semua huruf dibina. Nggak ada yang di i'rab. Kalau isim tadi ada dua. Ada mabni, ada mo. Kalau huruf semuanya mabni. Anno, mana anno macam-macam huruf. Nah, tinggal kita hafal huruf jar misal. Coba kasih dulu contoh huruf jar. Huruf jar. Nah, ini huruf jar. Misalkan, kan udah hafal huruf jar jarumnya. Nah, misal huruf jar ketemu, wah, ini ketemu an. An huruf terakhirnya apa? Nah, kita sebut an huruf jar mabniun ala sukun. Beres. Ala huruf jar. Huruf terakhirnya apa nih? Ya ini sukun kan? Ala harfu jarin mabniun ala dah. Fi huruf jar. Ini apa huruf terakhirnya? Ya, ada baris nggak? Sukun nggak? Fi harfu jarin mabniun ala sukun gitu aja. Ila. Ini alif juga kan? No, apa? Sukun juga. Ila huruf jar mabni alas. Min huruf jar mabni alas. Li huruf jar mabni ala kasrah. Li ana huruf ada. Lillahi ini li. Kalau ketemu pas kita i'rab li huruf jar. Harakatnya kasrah. Mabni alal gampang. Kaf ini, kaf huruf jar. Cuma barisnya kan kamasali kan? Ka huruf jar mabni alal fathah. Bi, bi ini bismillah kan? Bi huruf jar mabni alal tinggal sebut aja. Semua huruf itu. Gampang banget. Kan nggak mungkin nggak bisa? Dah, ini kita simpan dulu nih, coba. Nah, ini contoh ini huruf apa nih? Nah, coba. Nah, ini huruf nasab ilmu nih. An, lan, idzan, ke ya. Ini contoh aja. Ini an misalkan ketemu. An huruf nasab ilmu nih. Mabni alas sukun. Lan huruf nasab. Mabni alas idzan huruf nasab. Mabni atas
sukun. Kai huruf nasab. Mabni atas. Nanti ada lam kai. Tulisannya li. Liya kan. Li huruf nasab. Mabni atas kasrah. Fa huruf nasab. Mabni di atas fa. Hatta huruf nasab. Mabni di atas sukun. Nah itu. Semua huruf. Huruf kan banyak banget. Ada huruf jar, ada huruf nasab, ilmu mudhari. Ada huruf nasab isim rafa khabar. Ada 6 coba. Inna, kana. Kalau ketemu inna huruf nasab isim rafa khabar mabni atas fathah. Anna mabni di atas fathah. Lakinna mabni di atas fathah. Ka anna mabni di atas la alla mabni di atas fathah. Laika mabni di atas fathah. Semua begitu. Kalau ketemu huruf sebut aja mab. Nih, huruf apa lagi? Huruf istifham tadi. Hamzah. Huruf istifham mabni di atas fathah. Hal huruf istifham mabni di atas contoh lagi misalkan huruf nida. Huruf nida ya, ini tulisannya begini nih. Ya, berarti kan ada alif nih. Kalau ada alif, alif kan sukun. Ya, huruf nida mabni di atas sukun. Apa lagi? Huruf jazam fi'il mudhari ada 18. In, lam, lama, lam amar, lam nahi dan seterusnya kan. Lam huruf jazam mabni ala sukun. Tanda fi'il masih ingat nggak? Tanda fi'il apa aja? Kat. Kat huruf berarti kan? Kalau ketemu kat berarti huruf. Kita sebut. Kat huruf tanda fi'il mabni di atas saufa mabni di atas fa. Itu. Saufa kan? Mabni di atas fathah. Pokoknya setiap huruf kita bina. Kan gampang? Gampang banget. Nggak mungkin kita nggak bisa. Kalau nggak bisa berarti kita ini kurang ini. Masya Allah ada satu yang kurang. Dah, paham kan? Setiap huruf itu maaf. Nih, nggak ada mahal baginya huruf dari i'rab. Cuma tinggal kita pelajari macam-macam huruf. Huruf istifham kita udah tahu ada dua. Huruf jar kita udah tahu. Ada 14, ada 19, ada 21. Macam-macam. Tergantung kitab kita ngaji kan. Penting kita hafal huruf jar. Kemudian ada huruf nida. Wow, ya, ayah, haya, hamzah. Ada huruf nasab, ilmu mudhari. Ada 10 dalam jurumiyah. An, lam, kai, idan, lam, koi, lam, juhud, lam, nafi, kan? Apalagi lam. Jawab bil fa, jawab bil waw, ya kan? Nah, terus huruf jazam fi'il mudhari ada 18. Kemudian huruf nasab isim rafa khabar, inna anna ka anna. Ada macam-macam huruf. Saya hafal nanti Pak huruf kan? Nah, ada la nafi jenis, ada macam-macam. Nah, ya. Nah, lu ngantuk kan? Ini kita lanjut nih. Hah? Jam berapa? Cukup berarti, jangan lama-lama. Tinggal PL besok. Nah, PL ini udah ada ayah siapkan nih. Ada fil di PL ada wazannya. Yang penting itu diingat. Nanti kita harus rajin ya. Oke, cukup. Bismillah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa alhamdulillahi rabbil alamin.